يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Banyak sekali dosa yang ngeri Pak yang nggak kita rasakan. Kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa? Satu yang berzina. Siapa lagi selain berzina yang berdosa? Orang yang mengetahui ada perzinahan. Kenapa orang-orang yang di sekitarnya ikut berdosa? Bahkan kita yang nggak tahu menahu ikut berdosa. Karena kita berdosa bukan karena berzina atau mendukung zinanya, atau berkontribusi menjadi orang berzina, bukan, tapi karena kita tidak menghukumi berzina dengan rajam ataupun dengan cambuk. Ayatnya kan jelas, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berzina perempuan, berzina laki-laki, surat An-Nur ayat 2. Cambuklah mereka 100 kali cambukan. Ada di negara kita. Kalau berzina itu dicambuk, itu baru satu ayat yang kita tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa menghukumi mereka. Ada pencuri Pak di Indonesia, wah gajah penjilat korupsi. Adakah yang kemudian digantung atau dipotong tangannya? Tidak ada. Padahal ayatnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Kembali lagi kepada kalimat perintah tadi kan, fajridu gitu. Bahwa alifnya kena kepada kita. Ya, faqta'u sama, bahwa alifnya kena juga kepada kita. Apakah kita sekarang sedang mengusahakan untuk memotong tangan setiap pencuri? Nyatanya tidak. Ada pembunuhan di negara kita? Kutiba alaikumul qisasu bil qatl al-qurbu bil qurbi wal musa bil musa. Wa man ufiya lakum min al-qisaykum. Wajib atas kalian mengkisos para pembunuh. Nah, itu dari hal-hal yang berupa ayat-ayat tentang peradilan. Lalu bagaimana menghilangkan dosa-dosa ini yang kita sebut dosa investasi orang lain yang berbuat, kok kita kena dosanya bagaimana? Apa kita akan udah pas saja, ya Allah terserah kau belikan aku dosa? Ya harus ada ikhtiar dari kita bagaimana menghentikan supaya kita tidak terkena dosa investasi itu. Artinya apa? Orang lain yang berbuat dosa tapi kenapa kita kena? Kan kita berusaha untuk menghentikan yang seperti ini. Yang paling bertanggung jawab untuk pelaksana itu ya yang punya power itu, yang punya kekuasaan itu yang paling besar tanggung jawabnya. Karena apa? Powernya di mereka. Kalau kita menjalankan hukum potong tangan dan mencuri, kita boleh tangkap karena kita dianggap melanggar hukum positif yang berlaku. Nah, tapi kalau mereka menyusun undang-undang itu, merumuskan kemudian dipraktekkan, pencuri potong tangannya, membunuh dikisos, pezina dirajam dicambuk, cantumkan undang-undang itu, ketok palu, maka orang akan mencuri berpikir 1000 kali kan harus potong tangan hilang, muncul lagi tangan kanan hilang, muncul lagi kaki hilang, muncul lagi kaki dua-duanya hilang. Artinya berzina harus dicambuk, diarak-arak, karena selama pelaksanaan hukumnya itu harus disaksikan kan. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal muslimin, harus disaksikan dalam pelaksanaan hukumnya oleh sekelompok kaum muslimin. Supaya apa? Yang nonton juga jerak. Orang zina tak juga etak, dicambuk di lapangan, ditonton rame-rame. Jerak juga kan, takut juga dia. Nah ini efek-efek seperti ini yang tidak diperhatikan dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada efek jerak di dunia, ada efek ampunan di akhirat. Nah, makanya dalam Islam itu ada aspek jawazir, ada aspek jawabir, ada aspek yang membuat orang jerak dengan hukuman Islam itu, dan ada aspek kifarat, nanti di akhirat diampuni dosanya. Dosa yang itu tuh bukan semua dosanya. Dosa misalkan dia mencuri, maka di akhirat ketika dia dipotong tangannya, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya aspek kifarat. Seorang berzina meskipun berzina, kata Nabi, ya bisa masuk surga, bisa, tapi tadi dicambuk. Zaman Nabi juga ada kan, zaman Rasul ada. Ma'isal Humidah itu berzina, maka apa? Ya dicambuk sama Nabi, dirajam karena mereka sudah bersuami, dirajam. Setelah mereka dirajam, mati apa kata Nabi? Mereka dosanya diampuni melebihi dari 70 ampunan dari orang penduduk Madinah. Itu apa artinya? Aspek kifarat. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, kemudian apa? Summa yudrikhul maut, ternyata belum sampai ke tempat hijrahnya dia meninggal.
Maka apa? Faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Maka Allah sudah mencukupkan pahalanya. Kita berharap, kita punya cita-cita hukum Allah itu ditegakkan nanti suatu saat. Semua hukum Allahnya, mau menyangkut yang keadilannya, menyangkut yang peradilannya, menyangkut yang ubudiyahnya, ditegakkan semua. Itu mesti jadi mimpi kita, menjadi ikhtiar kita, bahwa belum kesampaian kita meninggal, summa yudrikul maut, sudah faqad waqa'a ajruhu. Kenapa? Kita sedang menempuh jalan itu. Bahwa kemudian kita mati di situ, ya itu sudah kodok meninggalnya. Nggak bisa kita tolak-tolak, nggak bisa kita bertawar kan? Kalau malaikat Israel sudah menunggu di situ,